Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dede Dwi Angkasa dari kelas 5 CD dengan nomor NIM 062230701474. Dosen pengampu pada mata kuliah kali ini adalah Pak Agus Triawan. Di sini saya akan mempresentasikan dari praktek untuk ujian akhir semester Internet of Things yang dengan topik publish, subscriber, dan juga broker. Kita masuk ke konsep dasar dari konsep publish, subscriber, dan broker. Publish subscribe adalah pola komunikasi dalam peran sistem yang berbasis peran, yang dimana pengirim atau publisher tidak bisa berkomunikasi langsung dengan penerima yaitu subscriber. Sebagai gantinya, komunikasi ini akan dilakukan melalui perantara yaitu peran dari suatu broker. Nah, cara kerja dari model sistem ini yaitu pertama, publisher akan mengirimkan pesan ke broker dengan topik tertentu, sedangkan subscriber akan mendaftar atau subscribe ke topik yang relevan. Broker bertugas untuk mendistribusikan pesan dari publisher ke subscriber yang berlangganan topik tersebut. Berikut bisa dilihat adalah pop-up model yang telah saya buat, yaitu publisher akan mengirimkan pesan kepada broker, yaitu publish subscribe channel. Setelah itu, broker akan mengirimkan pesan kepada para subscriber yang telah mendaftar pada topik yang relevan. Kita lanjut. Pada kesempatan praktik kali ini, komponen praktik yang saya gunakan pada sisi hardware yaitu ada tiga, yaitu adalah ESP32 sebagai microcontroller atau otak dari penyimpanan program yang saya lakukan, dan juga sensor di HT11 sebagai sebagai publisher yang akan mengirimkan data atau pesan kepada broker dan juga kepada subscriber. Setelahnya adalah LED RGB Common Underda yang akan berperan sebagai subscriber yang untuk menerima perintah atau pesan. Sedangkan untuk komponen praktik yaitu adalah bagian sisi software, saya menggunakan Node-RED yang merupakan sebuah EDA atau Integrated Development Environment yang dapat digunakan untuk membangun suatu dashboard aplikasi IoT. Berikut adalah tampilan alat praktik yang hasil jadi yang saya gunakan. Di kiri adalah tampilan depan dan juga di kanan adalah tampilan belakang. Pada sisi tampilan ada sisi tampilan depan dan juga belakang, misalnya kalian lihat DHT11 akan dipasang dan berperan sebagai pengirim pesan atau pengirim data yang berbentuk yang bertopikan tentang suhu sekitar. Setelahnya DHT11 yang dengan dibantu oleh ESP32 yang berisikan program yang telah saya masukkan akan melalui broker untuk diproses dan dikirimkan kepada subscriber. Di sini LED RGB akan berperan sebagai subscriber yang akan menerima pesan ataupun perintah dari dashboard yang saya buat, itu adalah dari dashboard Node-RED untuk dihidupkan apakah merah, hijau ataupun biru. Saya akan lanjut kepada sesi demonstrasi untuk memperlihatkan secara langsung bagaimana cara praktik kerja pada kesempatan kali ini. Baiklah, kita akan mulai lanjut ke bagian demonstrasi dari alatnya. Seperti saya akan lihat, kayak langsung dari awal, yaitu Arduino. Arduino yang saya pakai di sini adalah Arduino 1.8.19. Saya akan pertama-tama memasukkan data ke bagian ESP32 dari Arduino. Sudah program yang dimasukkan, kita akan langsung masuk ke bagian terminal. Di bagian terminal jalannya adalah masukkan Node-RED. Bisa dilihat connectingnya kita nyambung ke bagian MongoDB dan juga ke bagian Node-RED Mosquito KTT-nya. Di Mosquito KTT servernya adalah server 127.001.1880. Sedangkan saya juga menyambungkan ke database yang bernama MongoDB. Bisa dilihat untuk MongoDB saya menggunakan MongoDB C Kompas sebagai database penghubung bagian belakang. Kita masuk ke localhost, ke connecting. Nah,
ESP32-nya bagian Node-RED broker ini sudah nyambung ke bagian localhost. Kita lanjut ke kan dulu sebentar. Kita klik 127-nya. Ini adalah Node-RED saya. Kita langsung masuk ke tampilan dashboard. Nah, ini adalah tampilan dashboard saya yang saya namakan rumahku atau home Dede Dwi Angkasa. Di sini karena SP-nya sudah jalan, jadi banyak data. Kita hapus dulu, hapus data dan juga clear data. Setiap datanya ini saya setting sekitar 1-2 detik kalau tidak salah, dan temperaturnya akan selalu memasukkan data yang diterima dari publisher dan diproses ke broker yang saya gunakan ini Mosquitto QTT, dan Mosquitto QTT brokernya akan mengirimkan kepada subscriber yaitu Node-RED-nya dan langsung ditampilkan di dashboard. Seperti bisa kalian lihat, temperaturnya akan selalu berubah sesuai dengan data yang dipublish oleh publisher. Ketika saya sedikit menghangatkan, temperatur dan humidity data yang dikirim oleh publisher akan berubah. Broker Mosquitto QTT akan mengolah dan mengirimkan dan posting ke subscriber. Di sini selain DHT sensor suhunya sebagai sebagai subscriber, saya juga gunakan untuk penghubung lampu RGB. Ketika kita on, RGB-nya lampunya akan nyala. Ketika green on, maka lampu RGB green akan menyala. Ketika blue on, maka lampu blue RGB akan menyala. Tapi ketika saya klik all off, maka lampu RGB sebagai subscriber akan mati. Di sini saya akan melakukan close up. Bisa kalian lihat di sensor DHT bagian grafik cat temperaturnya akan seperti ini. Di bagian awal 20, bagian paling tinggi adalah 90, dan di bagian bawah sini akan menunjukkan waktu. Baiklah, saya rasa seperti itulah demonstrasi yang telah saya lakukan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, begitulah praktik demonstrasi yang telah saya lakukan. Kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Dalam proyek IoT ini, konsep publish subscribe digunakan untuk mengelola komunikasi antara perangkat. Sensor DHT11 yang berperan sebagai publisher yang mengirimkan data ke suhu dan kelembapan ke dashboard Node-RED sebagai subscriber melalui perantara MQTT broker yaitu Mosquitto yang saya gunakan pada kesempatan praktik kali ini. Sebaliknya, LED RGB yang akan bertindak sebagai subscriber yang menerima perintah dari Node-RED yang bertindak sebagai publisher. Baiklah, saya pikir itulah akhir dari kesempatan praktik saya kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.